selikur dino yen wis netes yo ora padha iku mono sifat manungsa ana sing becik ana sing ala ana sing pelit ana sing tumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Selamat berjumpa kembali dalam latihan Pramuka. Baiklah adik-adik, kali ini kita akan melanjutkan materi SKU Penggalang Rakit. Kemarin SKU Penggalang Ramu sudah selesai, sekarang SKU Penggalang Rakit. Sebelumnya bagaimana keadaan kalian? Baik-baik saja? Semoga kalian baik-baik saja, selalu sehat, selalu sukses, amin. Baiklah, kita lanjutkan materi kita hari ini. Kita terus berlari dan berlari sampai menjadi Pramuka Penggalang Garuda. Bermain dulu yuk, nyanyikan dan lakukan. Topi bundar ini maksudnya topi saya bundar ya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, kalian ulangi lagi ya, sampai hati kita menjadi senang. Baiklah, kita akan melanjutkan materi SKU Penggalang Rakit. Nomor 1, mengikuti acara-acara keagamaan sesuai dengan agamanya. Nah, acara-acara keagamaan yang bisa kita ikuti sesuai agama kita banyak ragamnya. Untuk kita yang beragama Islam misalnya ada kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Maulud Nabi, Nuzulul Quran, sholat hari raya dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut ada yang dilakukan di lingkungan sekolah, masyarakat, ataupun bahkan di lingkungan pramuka. Usahakan sebagai pramuka untuk meningkatkan ketakwaan kamu mengikuti acara keagamaan tersebut. Untuk yang beragama selain Islam bisa menyesuaikan. Yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha bisa menyesuaikan. Sekarang nomor 2, membuat laporan singkat kegiatan keagamaan yang diikutinya. Nah, kegiatan yang telah diikuti tadi kita buat laporan. Nah, dari kegiatan yang kamu ikuti tadi, kamu diminta membuat laporan singkat. Misalnya apa jenis kegiatan yang kamu ikuti, kapan dilaksanakan, di mana tempatnya, apa acaranya, yang hadir siapa saja, bahkan kalau perlu siapa pengurusnya atau panitianya. Dan yang tak kalah penting, simpulkan sendiri apa manfaat positif dari kegiatan yang kamu ikuti tadi ya. Yang nomor 3 sekarang SKU nomor 3, SKU Rakit nomor 3 apa? Dapat menjelaskan bentuk toleransi beragama antar umat beragama di lingkungannya. Nah, kita tahu di Indonesia ada agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, tiap-tiap agama memiliki pemeluknya masing-masing. Sebagai warga negara Republik Indonesia, kita juga harus dapat menghormati agama atau kepercayaan orang lain itu. Kita tidak boleh merendahkan agama atau kepercayaan orang lain. Nah, amalan atau perbuatan baik itu kita serahkan kepada Tuhan sendiri ya. Tuhanlah yang maha mengetahui. Nah, adapun perwujudan toleransi hidup beragama ini dapat kita capai melalui berbagai jalan. Antara lain, kita sebaiknya memberikan ucapan selamat hari raya kepada pemeluk agama yang
merayakannya. Selain misalnya yang Islam mengucapkan kepada yang Kristen. Pada waktu ada upacara kemasyarakatan misalnya kematian, pernikahan, kita saling hormati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Masih banyak hal lain yang dapat dicapai untuk mewujudkan toleransi hidup beragama. Yang penting adalah tekad dan kemauan serta etikat kita. Jadilah orang yang baik, bisa menghormat. Sekarang agama Islam dapat menyebutkan dan membaca dan menghafalkan serta memimpin 8 doa harian secara baik dan benar di hadapan regunya. Doa ketika keluar rumah misalnya Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah. Itu artinya demi nama Allah aku bertawakal kepadanya dan tiada daya serta upaya kecuali dengan keizinan Allah. 2. Doa ketika bangun tidur Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Artinya apa? Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami selepas mematikan kami, dan kepadanya kami akan kembali. Dan nanti ditambah 6 doa lainnya. Ini contoh 2 saja ya. Dapat apa ini? Menceritakan sejarah Nabi Muhammad. Ini yang Islam. Sejarah Nabi Muhammad lahir di Mekah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah dalam keadaan yatim. Kelahiran Nabi Muhammad bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi. Penamaan tahun gajah berkaitan dengan peristiwa apa? Peristiwa pasukan gajah yang dipimpin oleh Abroha. Tahu Abroha? Gubernur Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah. Namun sebelum sampai ke kota Mekah, mereka diserang oleh pasukan burung yang membawa batu-batu kerikil panas. Dalam surat Al-Fil ini 1-5 ada. Namun itu hanya beberapa hari. Selanjutnya beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Nabi Muhammad SAW tinggal bersama keluarga Halimah selama berapa? Kurang lebih 4 tahun. Di akhir masa pengasuhan keluarga Halimah ini terjadi pembedahan Nabi Muhammad SAW. Hatinya dibedah, disucikan oleh malaikat. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW jauh dari tradisi-tradisi jahiliyah. Dia tidak suka nimbrung-nimbrung ikut-ikutan tradisi jahiliyah dan tidak pernah melakukan penyembahan terhadap Tuhan berhala, patung-patung baik kayu, patung dari batu, patung dari kue-kue, dari tumbuhan. Namun demikian beliau tetaplah seorang yang santun, jujur, karena beliau terkenal dengan gelar Al-Amin. Apa Al-Amin? Al-Amin itu orang yang terpercaya, sopan santun kepada teman tetangga. Pada usia yang ke-25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya, berusia 40 tahun. Pernikahan ini diawali dengan lamaran Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah melihat dan mendengar kelebihan dan akhlaknya, ya, kalian lanjutkan sendiri, masih agak panjang itu ya sejarahnya. Kalau yang Katolik mengetahui siapa Kristus, dapat berdoa dengan kata-katanya sendiri, menyanyikan lagu gerejani. Yang Protestan mengetahui makna doa, dapat menguraikan beberapa nyanyian gerejani yang dikenal. Mengetahui pembagian Alkitab, dapat menguraikan secara singkat isi dari 2 buku di dalam Perjanjian Baru. Yang Hindu bagaimana? Hindu dapat melafalkan, memahami arti bait-bait puja Trisandhya serta menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari.
dan seterusnya itu masih ada. Yang Buddha dapat melakukan kebaktian baik perorangan maupun bersama-sama. Dapat menyebutkan hari-hari raya agama Buddha itu apa saja. Dapat melakukan sikap meditasi. Dan ada lanjutannya, pelajari sendiri sesuai agama kalian. Yang kelima apa? Yang kelima dalam SKU rakit dapat melaksanakan dan memimpin diskusi regu. Diskusi itu bertukar pikiran. Diskusi merupakan suatu bentuk tukar pikiran yang teratur dan terarah, baik dalam kelompok kecil maupun besar. Diskusi ini bertujuan apa? Bertujuan untuk mendapatkan suatu pengertian, kesepakatan, dan keputusan bersama mengenai suatu masalah. Salah satu ciri yang paling menonjol dalam diskusi adalah adanya forum tanya jawab. Jadi ada yang bertanya, ada yang menjawab. Nah, sekarang persiapan sebuah diskusi sangat tergantung pada bentuk diskusi yang dipilih. Ada beberapa tahap yang harus diperhatikan pada saat akan mengadakan diskusi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik yang menarik untuk dibahas dalam diskusi. Merumuskan tujuan yang hendak dicapai, misalnya nanti apa tujuannya, sampai apa targetnya, sesuai dengan topik yang dipilih. Menentukan pemimpin diskusi dan moderatornya. Kita pilih siapa pemimpin diskusi, siapa moderatornya. Sekarang moderator yang ditunjuk dalam diskusi bertugas apa? Tugasnya menjelaskan tujuan maksud diskusi, mengatur jalannya diskusi agar berlangsung tertib teratur, menyimpulkan merumuskan setiap pembicaraan diskusi, menutup diskusi dan menyiapkan laporan. Nah, sekarang catatan hasil diskusi ditulis dalam bentuk notulen. Nah, ini contohnya. Berikut ini disajikan contoh notulen hasil diskusi regu. Misalnya tanggal 26 April 2020 yang lalu, pukul 9 sampai 10.30, Sanggar Bakti tempatnya. Tema diskusi persiapan menghadapi LT2. Tujuannya mencermati petunjuk pelaksanaan kegiatan LT2 yang dikeluarkan oleh Kuaran, sehingga akan mendapatkan prestasi yang membanggakan di LT2 nanti. Pemimpin namanya misalnya Ramlah Panigoro, Pinru Elang. Notulis Ruslan Natawijaya. Jumlah peserta 8 orang. Susunan acara: pembukaan, pembacaan juklak LT, tanya jawab penutup. Itu contoh sedikit dari notulen. Sekarang pokok permasalahan yang dibicarakan apa saja. Misalnya 1. Mata lomba dalam LT2 cukup banyak, perlu tambahan waktu untuk latihan regu menyiapkan lomba itu. 3. Perlu melengkapi peralatan latihan sesuai mata lomba yang akan dihadapi. 4. Selain memerlukan bimbingan kakak pembina, kalau perlu mendatangkan instruktur untuk mendalami materi lomba sehingga bisa jadi juara ya. Sekarang yang keenam, menyebutkan ciri-ciri pengendalian emosi diri. Nah, tahu ya emosi? Sebenarnya ada banyak kata yang mewakili emosi. Nah, misalnya sedih, stres, putus asa, kecewa, marah, senang, bahagia, frustasi, gembira, gelisah, depresi, terluka, iri, dengki, kesepian, rasa bosan, takut, jengkel, khawatir, cemas, rasa bersalah, tersinggung, dendam, sakit hati, rasa tidak mampu, benci, perasaan tidak nyaman, bahagia, tersanjung, cinta, dan lain-lain. Dalam berinteraksi kita harus bisa menemukan lawan yang tepat dari emosi lawan bicara kita untuk mendapatkan komunikasi yang baik. Jadi semua merasakan seperti itu. Itu namanya emosi, perasaan. Sebenarnya sederhana dan tidak perlu biaya mahal. Kita hanya perlu tenang, berpikiran positif, fokus, selalu mengamalkan ajaran agama. Nah,
emosi akan terkendali. Hal tersebut bisa membuat kita mengontrol emosi. Jika semua orang bisa mengontrol emosi, hidup ini akan nyaman, indah, serta tujuan kita akan mudah tercapai ya. Tujuan kita akan mudah tercapai. Dengan ini saya mengajak teman-teman, adik-adik untuk bisa mengontrol emosi dengan terus berpikir positif, tenang, tawakal. Semoga tulisan singkat ini bisa bermanfaat bagi rekan semuanya, kepada adik-adik bermanfaat. Kita kontrol emosi kita. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu kan pramuka ya. Tuh. Sekarang tugasnya lakukan, pahami, hafalkan SKU Rakit nomor 1 sampai 6 tersebut, karena pramuka selalu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Itu bunyi dasar dharma pramuka yang ke-9. Sebelum selesai latihan, mari kita bernyanyi. Ini judulnya Yuhaliyeye. Dari segala penjuru kita pramuka bertemu, dari masing-masing suku kita pramuka bersatu. Yuhali ye yuhali yo yuhali halio, yuhali ye yuhali yo yuhali halio. Nah, sekarang terakhir sandi merah putih. Merahnya besar, putihnya kecil. Contohnya M besar, P kecil, M besar, T kecil, M besar, H kecil. Dibaca aku. Jadi kita lihat merah dulu, kemudian kata putih. Huruf kita ambil MP, misalnya M ke bawah seret, P ke kiri seret, berarti huruf A. M seret ke bawah, T ke kanan, ke kiri ya, T berarti K. M ke bawah seret lurus, terus H, O, U berarti aku. Soal sandi itu misalnya bisa kalian cermati. Jawablah sandi tersebut pada komentar YouTube dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, kalian masih semangat latihan. Contoh jawabnya seperti ini. Selamat berjuang, semoga kalian selalu bermanfaat dan sukses selalu, amin. Selamat berjuang, salam pramuka, salam.